Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bertemu kembali di dalam kegiatan literasi membaca kitab Gundul, Arab Gundul, untuk memperkaya khasanah keilmuan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah tetap selalu memberikan kelancaran pada semua apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita semua. Dengan harapan mudah-mudahan kita tetap semangat untuk menuntut ilmu, untuk mengembangkan keilmuan kita, khususnya kita mengenal literasi yang sangat berharga, yaitu tentang kitab-kitab klasik. Para bapak dan ibu sekalian serta para siswa sekalian, pada pekan yang lalu kita sudah membaca di dalam kitab Tafsir Al-Marughi. Yang kita bahas adalah surat An-Nas. Pekan lalu sudah sampai pada ayat Malikin Nas, Malikin Nas. Jadi Malikin Nas ini ada dua bacaan, bisa Maliki yang dibaca pendek, tapi juga bisa dibaca panjang, Maliki. Keduanya bisa diamalkan. Malikin Nas itu artinya raja manusia. Ai malikihim, artinya yang menguasai, yang memiliki mereka atau manusia. Wa mudabbiri umurihim, dan juga yang telah mengatur urusan-urusan mereka. Wa wadhi'is syara'i wal ahkami allati fiha, dan yang meletakkan jalan-jalan atau syariat-syariat dan hukum-hukum yang di dalamnya. Hadis ini merupakan dhamir muttasil yang kembali kepada syara'i wal ahkami. Jadi di dalam Allah meletakkan syariat-syariat dan hukum-hukumnya itu sebenarnya dalam rangka untuk sa'adatihim, untuk kesejahteraan mereka, fi ma'asyihim, di dalam kehidupan di dunia, wa ma'adihim, dan ketika kembali kelak di akhirat. Kemarin sampai di situ. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ilahin nasi, Tuhan manusia. Di dalam ayat ini ada dua kata yang ini juga merupakan jumlah idhofah, ya. Jadi jumlah idhofah itu suatu kalimat yang terdiri dari dua kata yang mempunyai kedudukan satu. Kata yang pertama disebut mudhof, kata yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Nah, kalau kita belajar ilmu nahwu, maka mudhof ini mempunyai ciri atau tanda-tandanya. Yang pertama adalah bahwa mudhof itu harus berupa isim nakiroh. Nah, isim nakiroh itu adalah suatu isim yang masih bersifat umum. Jadi kalau cirinya ya tidak ada alif lam, kemudian nama orang, nama tempat, dan sebagainya, yang itu merupakan suatu kata benda yang belum tertentu. Nah, kemudian yang kedua, mudhof ini harus bertanwin. Tetapi karena dia kedudukannya sebagai mudhof, ilahi, di sini kan ilahi, seharusnya kan ilahin.
tapi karena dia sebagai mudhof maka tidak boleh bertanwin. Jadi syarat yang kedua adalah tidak boleh bertanwin meskipun dia isim nakirah. Kemudian an-nasi ini merupakan mudhof ilaih, yang mudhof ilaih ini bisa berupa isim nakirah, bisa berupa isim ma'rifat. Karena nanti boleh jadi ketika mudhofnya itu lebih dari satu, maka nanti akan ada kedudukan sebagai mudhof tapi juga sebagai mudhof ilaih. Tapi nanti ini kebetulan hanya dua contoh ini. Jadi ilahin nasi ini jumlah idhofah. Kemudian ilahi, mengapa kok di sini kasroh? Karena ilahin nas ini atof ke birob bin nasi. Jadi dalam beberapa keterangan ini juga termasuk badal. Jadi kita diminta untuk berlindung kepada yang pertama Tuhan seluruh alam, kemudian Malikin Nas, penguasa manusia, kemudian yang ketiga Ilahin Nas, Tuhan manusia. Nah, Ilahin Nasi, Tuhan manusia, artinya al-mustawalla, artinya yang berkuasa ala qulubihim, atas hati-hati mereka, bi'azmatihi, dengan keagungannya. Jadi ilahin nas itu diartikan bahwa di situ ada penguasa yaitu Tuhan. Kalau dalam yang sudah ma'rifat ya Allah itu ya. Ala qulubihim, yang telah menguasai hati mereka dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wahum, dan adapun mereka itu atau manusia itu la yukhituna, tidak meliputi atau menggiring bikunhi sultanihi, dengan hakikat sultan itu penguasa, yaitu sultan itu ya penguasa Allah gitu. Penguasanya Allah, kekuasaannya Allah. Jadi mereka itu tidak tergiring atau meliputi sampai pada hakikat kekuasaan Allah. Artinya manusia di sini tidak memahami sampai ke hakikat raja Allah itu, kerajaan Allah itu seperti apa gitu ya. Maka kan dalam Islam tidak boleh kita memikirkan Allah dan hakikatnya, tetapi kita diminta untuk memikirkan ciptaan-ciptaannya gitu ya. Jadi tidak boleh terlalu jauh tentang Allah itu seperti apa, tangan Allah itu seperti apa, arsy atau singgasana Allah itu seperti apa, itu tidak sampai ke sana. Sehingga kita hanya diminta untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah seperti alam semesta ini. Bal yakhdu'una, tetapi mereka tunduk. Bal yakhdu'una, tetapi mereka tunduk. Ini merupakan fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' yang fa'ilnya itu jamak. Tetapi mereka tunduk bima, terhadap apa-apa, yukhitu, yang mengiring, yang meliputi, minha, darinya, karena ini ini kembali kepada izomah, al-azmah, keagungan. Jadi tetapi mereka itu tunduk terhadap sesuatu yang mengiring untuk mengetahui keagungan Allah itu loh, untuk mengetahui hakikat itu, karena keagungan Allah itu. Binawahi qulubihim, dengan arahan hati mereka. Artinya mereka itu tidak seharusnya memikirkan hakikat Allah itu loh. Mereka tidak boleh memikirkan hakikat Allah seperti apa itu, dengan petunjuk hati mereka. Wala yadruna, dan mereka tidak memahami.
mereka tidak memahami min ayyi janibi, dari mana, ya, dari sisi mana ya'tihim mereka datang, ya'tihim mereka datang, wala kaifa, dan tidak pula bagaimana, kaifa itu bagaimana, yusallitu alaihim mereka menguasakan atas mereka. Jadi bagaimana Allah itu berkuasa gitu loh. Allah itu berkuasa. Nah, ilahin nas ini merupakan satu kalimat yang mana manusia itu menyandarkan diri kepada Allah itu loh. Karena manusia itu milik Allah gitu. Sehingga ilahin nas, Tuhannya manusia. Kemudian kita ke paragraf berikutnya. Wa innama, dan sesungguhnya qadamur rububiyati, mendahulukan rububiyah. Maksudnya ini adalah bahwa di ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas. Nah, Rabbi ini kalau dalam keilmuan akidah itu merupakan tauhid rububiyah. Jadi di dalam ayat ini maksudnya mendahulukan rububiyah. Li'annaha, karena sesungguhnya rububiyah itu atau tauhid rububiyah itu min awaili ni'amillahi, merupakan di antara yang pertama-tama nikmat Allah ala ibadihi, kepada hambanya. Jadi tauhid rububiyah ini diawalkan karena Allah itu telah memberikan pertama kepada manusia itu nikmat. Rububiyah itu kan pengatur alam semesta. Berarti kan Allah itu yang memberi rezeki, Allah yang memberikan kebutuhan manusia, yang mengatur manusia. Itu kan merupakan nikmat Allah. Bahkan nikmat Allah itu kan di sini tidak dibedakan apakah dia orang yang taat kepada Allah atau tidak gitu ya. Orang yang beriman, yang tidak beriman pun juga mendapatkan nikmat Allah rububiyah ini. Karena Allah mengatur makhluknya, karena Allah menciptakan makhluknya, sehingga Allah bertanggung jawab untuk melengkapi, memberikan fasilitas kepada hambanya gitu ya. Sehingga di sini dikatakan pertama kali adalah tauhid rububiyah karena di situ Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada hambanya. Summa sani bidzikril malikiyati. Kemudian yang kedua, kemudian sani yang kedua, bidzikri, dengan menyebut al-malikiyati. Ini dikatakan al-malikiyah ini bisa disebut juga sebagai tauhid mulkiyah. Nah, tauhid mulkiyah itu menyatakan bahwa Allah itu yang memiliki, yang berkuasa. Jadi di sini tauhid yang kedua adalah yang memiliki. Maka di sini ada malikin nasi. Ayat yang kedua malikin nasi itu raja manusia. Li'annal abda, karena sesungguhnya hamba itu innama yadriku, sesungguhnya dia itu memahami, mengetahui dzalika, akan sesuatu, ba'da ayyashiro, setelah Allah menjadikan manusia hamba itu aqilan, yang berakal, artinya diberikan akal oleh Allah, mufakiron, orang yang bisa berpikir.
Jadi tauhid yang kedua adalah tauhid mulkiyah. Allah itu yang memiliki semua alam semesta, yang merajai semua alam semesta. Nah, seorang hamba itu mengetahui akan kekuasaan Allah, bahwa dunia alam semesta ini milik Allah, itu kan setelah manusia memiliki akal dan bisa berpikir. Kalau kita tidak punya akal atau akal kita tidak berfungsi, tentu kita tidak bisa memahami Allah itu yang maha memiliki, yang menguasai alam semesta. Jadi kalau ada orang gila itu kan akalnya tidak berfungsi, sehingga orang gila itu dia tidak akan memikirkan alam semesta itu adalah milik Allah itu. Tapi karena kita berpikir, kita punya akal, maka kita mengakui bahwa Allah itu yang memiliki seluruh alam semesta ini. Maka kemudian sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu di dalam Al-Quran juga dijelaskan, itu orang-orang yang ilmunya itu mendalam, orang yang mengenal Allah itu sangat dalam arti mengenal ciptaan-ciptaan Allah gitu. Jadi ilmuwan yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang ilmunya mendalam terhadap ciptaan Allah, sehingga dia mengetahui, mengakui begitu hebatnya kekuasaan Allah gitu. Bukan berarti sebaliknya malah sombong gitu. Ada orang yang kemudian merasa sombong karena telah menemukan ilmu tertentu di alam semesta ini dengan penelitian-penelitian yang dia lakukan. Nah, ini berarti basic pendidikannya keliru. Seharusnya orang yang ilmunya mendalam itu justru dia semakin mengagungkan Allah karena tahu kekuasaan Allah yang begitu hebatnya. Sehingga aqilan itu adalah orang yang bisa berpikir, mufakiron, orang yang menggunakan akalnya untuk bisa berpikir. Sehingga berpikir terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma salasi, kemudian yang ketiga, kalau yang pertama tadi kan awaili, pertama itu nikmat Allah. Yang kedua asani, menyebutkan malikiyah, kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga tsumma salasi bidzikril uluhiyah. Kemudian yang ketiga dengan menyebut tauhid uluhiyah, ketuhanan. Sehingga di dalam surat An-Nas itu kan di sana terkandung 3 tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, berada di ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas itu adalah tauhid rububiyah. Jadi ketika umpamanya ada gunung meletus, ini mungkin secara keilmuan itu merupakan suatu hal yang sudah sunatullah itu. Tetapi orang yang beriman ini mengakui bahwa itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada tauhid rububiyah di situ. Jadi tidak hanya sekedar berhenti pada ilmunya gitu loh. Selama ini kan kadang-kadang kita terjebak pada teori-teori ilmunya dan kemudian meniadakan Allah. Nah, ini yang bahaya. Jadi terjadinya sesuatu di alam semesta ini itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diminta untuk meneliti mengapa kok terjadi gempa, kan? Tapi kan tidak ada yang bisa mendeteksi, oh besok terjadi gempa, kan tidak ada. Tapi hanya ilmunya saja, gempa ini terjadi karena sesuai dengan teori yang menjadi temuannya itu loh. Tetapi di sini kemudian kita sebagai orang yang beriman dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur alam semesta. Kemudian yang kedua ini mengandung tauhid mulkiyah, yaitu berada di ayat yang kedua, malikin nas. Ini merupakan kandungan tauhid mulkiyah. Artinya Allah itu raja yang menguasai, gitu ya, yang memiliki kekuasaan di jagat raya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah sudah berkehendak, ya siapapun tidak ada yang bisa
menolak itu ya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tauhid uluhiyah. Bidzikril uluhiyah. Artinya meyakini bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Jadi uluhiyah itu ketuhanan. Nah, sehingga di dalam ayat itu merupakan 3 kandungan tauhid rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Li'annal mar'a, karena sesungguhnya suatu perkara ba'da ayat roka, setelah mengetahui, akan mengetahui. Jadi karena bahwasanya sungguh suatu perkara itu setelah diketahui, wayak kilu, dan setelah berpikir, dipikirkan gitu. Ya'lamu, sehingga mengetahui, annahu, bahwa sesungguhnya huwa al-mustaujibu ini berasal dari kata wajaba, kemudian wazannya istaf'ala menjadi mustaujibu. Sesungguhnya dia itu yang berhak atau mempunyai hak. Artinya seseorang yang dia sudah mengetahui, dengan dia berpikir, dengan dia belajar, sehingga dia punya ilmu tentang kekuasaan Allah, maka dia berhak atau wajib lil khudu'i, untuk tunduk. Lil khudu'i itu tunduk, untuk tunduk, wal izzati, dan memuliakan, wal mustahaqqi kalau dia, karena ini lil pakai li ya, maaf. Jadi lil khudu'i wal izzati wal mustahaqqi, karena ada lam jar majrur di sini. Jadi dia itu yang berhak atau punya hak untuk tunduk, memuliakan, dan orang yang paling berhak lil ibadati, untuk beribadah. Jadi kalau orang itu sudah memahami, mengetahui atas kekuasaan Allah, baik itu di dalam tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah, maka dia harus atau berhak, menjadi haknya untuk tunduk, memuliakan, dan dia punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena tahu tauhid 3 tadi, mampu mengetahui tauhid 3 tadi. Wa innama, dan sesungguhnya saja, qala, firman Allah, Rabbin nasi, bisa dibaca, kalau dia badalnya ke bi Rabbin nas, dibaca Rabbin nasi, tapi kalau dia lepas dari sana bisa dibaca Rabbun nasi. Jadi ini berdiri sendiri. Tuhan manusia, wa malikun nasi, raja manusia, ilahin nasi, Tuhan manusia. Ilahun itu bisa diartikan Tuhan, tetapi juga sesembahan, karena ini masih nakiroh, tetapi nakirohnya kembali kepada Rabbin nas, artinya Tuhan tetapi yang menguasai alam semesta. Ini otomatis dia tersirat ada ma'rifatnya, sudah jelas Tuhan itu maksudnya Tuhan yang Maha Esa, yang menguasai alam semesta. Tapi kalau nanti dilepas dari ayat ini, ilahun ini berarti Tuhan yang masih umum. Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Hindu, Buddha, dan sebagainya, itu ilahun. Sehingga ada kata-kata di dalam kalimat tahlil kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan sama sekali. Jadi kita meniadakan sesembahan-sesembahan karena ilahun ini masih umum. Jadi kita meniadakan Tuhan-Tuhan yang belum jelas, illallah, kecuali
Allah. Nah, Allah ini merupakan Tuhan yang Maha Esa. Sehingga kalau kita umpamanya jadi MC dan sebagainya itu, kalau kita menyebut Tuhan, mari kita bersyukur pada Tuhan. Ini harus dilanjutkan Tuhan yang Maha Esa, karena ada yang menuhankan selain Allah. Tapi kalau sudah menyebut mari kita bersyukur kepada Allah, nah Allah itu sudah di situ masuk Tuhan yang Maha Esa tadi. Allah itu sudah esa. Tapi kalau Tuhan harus dilanjutkan Tuhan yang Maha Esa itu ya. Karena ada Tuhan yang tidak esa kan, Tuhannya agama-agama lain. Kemudian wahwa, jadi Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, wahwa diartikan sebagai wahwa, dan dia itu Rabbu kulli syai'in. Rabbin Nas itu mempunyai makna Rabbu kulli syai'in. Jadi dia penguasa setiap sesuatu, semua. Jadi Allah itu penguasa seluruhnya. Kullu itu artinya bermakna tiap-tiap, setiap, artinya semuanya, segala sesuatu. Syai'in itu sesuatu, berarti apa saja itu Allah yang mengatur. Kemudian Malikin Nas itu dimaknai Maliki kulli syai'in. Maliki kulli syai'in, yang memiliki tiap-tiap sesuatu, yang memiliki sekaligus menguasai dan sekaligus menjadi raja, penguasa tiap-tiap sesuatu. Wa ilahi kulli syai'in, dan yang tauhid uluhiyah itu ilahin nas, itu mempunyai makna wa ilahi kulli syai'in, dan Tuhannya setiap sesuatu, dan Tuhannya setiap sesuatu. Nah, itu ilahi kulli syai'in. Nah, kemudian Tuhan yang menguasai alam semesta, yang menjadi raja sesuatu sebagai Tuhan manusia itu merupakan qibali annan nasi, sebelum manusia, hum mereka itu alladzina orang-orang akhtau, yang mereka itu berbuat dosa. Fi sifatihi, di dalam sifatnya. Wadhallu, dan sesat, mereka sesat, fiha, di dalamnya, di dalam sifatnya. Anit toriki, dari jalan aswa, yang jalan yang dia tuju. Artinya bahwa manusia itu sebelumnya itu manusia itu menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Karakternya itu suka berbuat dosa. Kemudian suka melakukan kesesatan gitu, dari jalan tujuan yang sebenarnya gitu. Tapi ketika kemudian manusia itu memahami tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah, maka manusia itu kemudian menjadi lurus hidupnya. Faja'alu, maka mereka menjadikan lahum, bagi mereka, arbaban itu Tuhan-Tuhan, yang sibuna, yang mereka nisbatkan ilaihim, kepada mereka, dan ni'ami, setelah nikmat-nikmat, setelah diberi nikmat. Wayal ji'una, dan mereka berlindung ilaihim, kepada mereka, fi daf'in niqmi, di dalam menolak siksa. Wayal qabunahum, dan mereka
memberi gelar, lakop itu artinya memberi gelar. Dan mereka memberi gelar kepada mereka bisufa'a, dengan penolong-penolong. Jadi di sini ada beberapa agama yang menjadikan rahib-rahib, menjadikan orang-orang alim itu sebagai Tuhan gitu ya, sebagai Tuhan gitu. Maksudnya seperti itu. Wa yadhunnuna, dan mereka menyangka annahum, bahwa mereka itu. Jadi ini ada kata-kata yang diulang ya tahu. Wa yadhunnuna, ini mereka, di situ sudah mengandung mereka menyangka, annahum, anna itu taukid, sungguh, hum mereka itu, hum, lagi ini merupakan penguat alladzina, orang-orang, yudabbiruna, yang mereka itu mengatur haroka tahum, gerakan-gerakan mereka atau urusan-urusan kehidupan mereka. Jadi mereka itu menyangka bahwa rahib-rahib atau orang-orang alim di antara mereka itu dijadikan sebagai Tuhan, dan mereka meyakini mereka yang mengatur kehidupan mereka itu, yang mengurusi. Wayar sumuna, dan mereka menulis, menetapkan lahum bagi mereka hududa a'malihim. Hudud itu artinya hukuman-hukuman atas amal-amal mereka. Nah, di dalam ayat berikutnya kan ada sindiran bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang alim di kalangan Yahudi dan rahib-rahib di kalangan Nasrani itu kan mereka dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Maka dalam Islam kan kita tidak boleh sholat di atas makam orang-orang soleh kan gitu. Ada larangan sholat di atas makam atau di dekat makam orang-orang soleh itu. Ini kan meniru orang-orang dulu yang menjadikan orang-orang alim mereka itu dijadikan sebagai Tuhan, artinya terlalu dikultuskan sehingga sampai-sampai dimintai sesuatu gitu. Ini kan sudah terjadi. Oke? Karena sudah bel, mari kita akhiri. Alhamdulillah, dengan bersyukur kepada Allah pada pertemuan kali ini bisa berjalan dengan baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.